Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siang ini saya bersama dengan seorang Misbahuddin, sarjana ekonomi yang saat ini lagi menggeluti bidang jasa yang bergerak di bidang kolut, laundry, karpet. Iya, Ini dia orangnya. Gimana hari ini kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi podcast kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana sih memilih usaha, bagaimana tips untuk memulai usaha, dan bagaimana mempertahankan usaha. Nah, saya ingin tanya dari seorang owner dari Kolut Laundry Carpet ini, kenapa memilih menjadi seorang yang bergerak di bidang jasa laundry carpet? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Bidang jasa laundry carpet, kenapa memilih itu? Sebenarnya lebih tidak sengaja sih. Iya. Semuanya jalan begitu sih, mengalir tanpa ada rencana bilang mau buka di usaha laundry carpet, tidak. Karena sebenarnya saya kebetulan salah satu karyawan di perusahaan daerah di sini di Kasusul Jakarta Utara. Nah, karena gitu pagi-pagi ngantor, terus sore pulang kantor, kayaknya biasa-biasa ya begitu ya. Biasa-biasa. Akhirnya berpikir usaha deh. Iya. Tapi tidak tahu bilang usaha apa bagus. Langsung di pikiranku itu bikin usaha cuci motor pertamanya. Jasa cuci motor. Itu awalnya. Jadi mulai dengan peralatan seadanya, usaha di tempat. Ya sudah tempat ini yang tidak berbentuk apa-apa, toh hanya ada tempat-tempat duduk. Saya mulailah usaha cuci motor. Awalnya berjalan begitu ada orang datang bawa karpet. Nah, suruh cuci karpetnya. Di situ nih sebenarnya awal ini dah berpikir, nah, bagaimana caranya cuci ini karpet? Masa mau disikat manual setengah mati gitu kau ya? Nah, maksudnya setengah mati gitu. Kalau mau cuci manual, saya bilang pasti ada alatnya di barang. Akhirnya saya carilah. Karena saya carilah di Google, Searching di Google, di YouTube. Nah, di YouTube, cari di YouTube. Tidak begitu juga. Saya lihat, alatnya begini, terus ini yang kita perlukan, bla 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 segala macam. Nah, saya cari lagi di website di mana dijual jualnya di mana. Alatnya untuk karpet itu. Nah, saya cari, dapat. Iya. Ternyata di Makassar ada dijual. Dan akhirnya memilih usaha. Dan akhirnya saya siapkan modal pas-pasan sebenarnya. Dan Bismillah mulai. Oh iya. Terus ini nih, banyak orang bingung sebenarnya. Bagaimana caranya kita menentukan usaha? Kalau kita sudah tahu kita punya passion nih, apakah kita perlu mengenali passion dulu, baru kita memulai usaha, atau seperti apa menurut Misbah ini? Kalau menurut saya itu berbicara tentang passion dulu. Passion juga itu penting untuk kita kembangkan. Saya rasa semua orang pasti ketika berbicara passion pasti bilang apa passionmu, kembangkan passionmu. Pasti itu. Nah, bagus yang pertama. Nah, kalau kita berbicara tentang passion di bidang usahaku, justru tidak saya sendiri sampai bingung passionku apa. Itu masalahnya. Karena saya saja hobiku itu tidak tahu apa. Nah, kalau passion pokoknya berjalan kalau saya terkadang memulai usaha itu tidak serta-merta juga tentang passion. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau kita punya passion, kalau ada memang passion atau maksudnya ada memang yang kita senangi. Nah, kira-kira begitu lebih bagusnya. Nah, kita kembangkan, saya rasa lebih bagus. Nah, kalau bicara tentang saya, di pikiranku yang awalnya itu tentang mulai begitu bagaimana memulai usaha dulu. Itu sebenarnya pokok. Bukan persoalan modal berarti. Modal nomor 2. Modal nomor 2. Modal nomor 2, kenapa saya bilang nomor 2? Karena pertama itu kemauan nih, dengan action bertindak. Nah, kalau hanya konsep tanpa tindakan, lumpuh namanya itu. Tidak akan jadi apa-apa nih. Kalau hanya konsep tidak akan jadi apa-apa. Intinya action, apapun sekecil apapun, karena usaha itu jangan langsung memikirkan yang besar. Pasti kebanyakan orang itu memulai dari hal-hal yang kecil. Nah, itu sebenarnya simpelnya. Tapi kita perlu memberitahu kawan-kawan nih, untuk memulai usaha seperti seorang Misbah yang menentukan awalnya dari cuci motor, sekarang berpindah ke laundry carpet, itu bagaimana? Nah, itu dengan
dengan berjalannya waktu Ji. Maksudnya berjalannya waktu begini. Yang awalnya cuci motor, kadang sepi, kadang bahkan tidak ada. Nah sekalinya karpet, saya berpikir nih, karpet. Oh berarti ini ini bidangnya tentang berarti bidang jasa begitu ya. Nah saya berpikir bahwa kalau memulai usaha di bidang jasa, kadang resikonya agak rendah dibanding di bidang mungkin yang menyediakan barang terus dijual, atau mungkin sedikit lebih rendah menurut saya toh bidang jasa, karena kita siapkan satu kali modal, tapi enggak juga sebenarnya. Kalau di saya toh modalnya awalnya hanya modal ya pas-pasan, bermodal istilahnya dia bilang perintis, usaha perintis. Dia bilang itu bos yang di Makassar, dia bilang kamu ambil di paket apa, paket perintis, berarti yang kau harus siapkan itu mesin polisher, vacuum cleaner, perontok debu, itu di awalnya. Nah sekarang kalau kita mau misalnya adik-adik toh mau tentukan mau bidang usaha apa, mulai ini dulu, maksudnya mau mungkin berjualan apakah, mulai mau di Facebook. Itu di Facebook tempat paling sebenarnya kalau kita pikir itu Facebook, di situ perputaran uang di situ sebenarnya. Asli banyak peluang di situ. Itu nih peluang Facebook itu Facebook itu peluang paling, karena itu Facebook dia ranahnya mulai dari anak-anak SD sampai dengan orang tua, tempatnya ngalai di situ di Facebook. Bro, serius kah? Orang tua saja itu ngalai di Facebook. Nah, kan orang tua kan tidak tahu itu. Tidak tahu itu Instagram apa orang tua toh. Nah, kalau mulai dari anak SD sampai ke anak tahu itu Instagram. Tapi kalau orang tua, saya kan target ibu-ibu. Nah, itu saya dengan maksudnya targetnya begitu. Tapi yang namanya usaha semua orang target aja gitu, target pasar sebenarnya. Hanya kadang memang harus kita tentukan yang mana target utama toh. Oke. Nah, sekarang nih sudah berapa tahun? Berjalan sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Saya pengen tahu nih, karena banyak orang yang tidak bisa bertahan pada usahanya. Kiat yang paling perlu kita pertahankan untuk memanage semua masalah keuangan, masalah yang lain-lain, seperti apa? Yang pertama dulu, bagaimana bisnis atau usaha itu bisa bertahan. Nah, kalau menurut saya, usaha yang umurnya sudah sampai dengan 3 tahun, kalau itu usaha menurut saya dan orang saya dengar juga dari orang yang itu, katanya kalau sudah lewat di waktu 3 tahun, berarti itu usaha dia akan terus bertahan sampai di umur 5 tahun ke depan. Insya Allah, kalau kita sudah melewati jangka waktu 3 tahun, katanya seperti itu. Dan insya Allah saya sudah 2 tahun lebih berjalan dan semoga saja terus bertahan. Amin. Kalau berbicara tentang apa tadi? Manajemen masalah keuangan. Nah, manajemen keuangan dalam usaha atau kita berwirausaha itu bisa dibilang nyawanya satu usaha. Kenapa saya bilang nyawanya satu usaha? Ketika kas itu hancur, kas yang amburadul dalam satu usaha, yakin dan percaya usaha juga itu akan berantakan. Bahkan kalau kas yang anjlok atau kas yang artinya bahasa ekonominya orang cash flow-nya tidak seimbang, artinya berapa pemasukan berapa pengeluaran, nah pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Itu yang berbahaya. Nah itu yang dinamakan manajemen cash flow. Nah saya pengen tahu nih, manajemen cash flow seperti apa? Nah artinya manajemen cash flow itu kan berapa uang yang masuk, berapa uang yang kita hasilkan dalam usaha kita, terus berapa pengeluaran tak. Itu yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai penghasilan tak per hari hanya 100.000 tapi pengeluaran tak 200.000. Defisit. Ya maksudnya rugi Ki. Karena pengeluaran lebih banyak. Ya tunggu nih hancurnya di perusahaan. Nah itu yang bahaya. Artinya kalau kita memulai usaha, saya pernah dengar dari salah satu kakak, dia bilang begini, kasih masukan sama saya. Begini deh, itu namanya usaha. 1 tahun 2 tahun pertama itu adalah saat kita memulai usaha. Yang prinsip paling penting adalah Nabi tutup mata ikat leher. Tutup mata ikat leher. Maksudnya tutup mata, jangan sembarang kalian lihat. Nah, apa nak pakai orang, apa nanu orang, mau ki juga itu. Nah, terus yang kedua ikat leher, jangan sembarang namakan orang, mau ki juga itu. Artinya kalau kita mau mulai usaha, awal-awalnya itu, pokoknya itu prinsipnya tutup mata ikat leher, tahan matamu, tahan lehermu, jangan mau makan enak. Bukan diikat, bukan diikat maksudnya atau bukan. Salah itu kalau diikat mati. Nah, jadi maksudnya tutup mata ikat leher, jangan sembarang kalian dia mau beli, jangan sembarang nama orang mau ketemu makan, mau makan begitu, atau pergi ke di kafe nongkrong seolah-olah kayak untuk sosmed begitu ya.
Banyak itu orang begitu, serius Kak. Iya. Nah, untuk keperluan sosmed toh, nongkrong di kafe, makan, bla bla bla, begitu. Apalagi kalau Instagram muncul, ayo selesai bola-bola. Enggak bercanda gitu. Bercanda. Tapi pikir-pikir saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, maksudnya kalau kita mau mulai usaha, kalau dari saya toh, apa sih kita ini belum pikir dibilang pengusaha. Kita ini hanya orang yang berwirausaha, masih berusaha begitu ya. Menurut Misbah ini apa bedanya orang pengusaha dengan orang yang berusaha? Nah, kalau saya masih malu-malu kita bilang kita itu pengusaha belum. Iya. Kalau saya masih bisa dibilang orang yang berusaha, karena berusaha untuk bagaimana caranya menghasilkan namanya uang income supaya kita income pun penting sekali. Ujungnya bekerja untuk menghasilkan uang kan begitu. Jadi sebenarnya itu berpikir untuk berusaha. Menjadi pengusaha itu besar skalanya itu. Mungkin sudah berbadan usaha lah kira-kira begitu, sudah ini bla bla. Saya kan belum sampai ke situ. Belum, masih usaha lah saya. Jadi yang paling perlu dalam memulai usaha adalah mau dulu. Iya, mau dulu. Penting. Mau untuk melakukan. Nah, saya pengen tahu nih. Sekarang punya omset berapa sih Kolut Laundry Carpet ini? Nah, kalau omset, sebenarnya itu rahasia itu. Nggak boleh itu omset. Kalau berbicara omset, alhamdulillah. Iya. Saya sudah serba cukup lah. Alhamdulillah. Saya mau beli ini begitu ya, alhamdulillah sudah tidak begitu. Dibanding kayak sebelumnya kita tidak mempunyai usaha toh, pasti akan berbeda antara kita punya usaha dan hanya menunggu gajian tiap bulan, pasti akan berbeda. Nah, yang paling enak itu ada gaji tiap bulan, ditambah lagi ada penghasilan dari usaha karena usaha itu dia bagusnya tiap hari di situ. Beda dengan kalau kayak gajian tiap bulan. Nah, itu sih sebenarnya kelebihannya. Kalau bicara omset, adalah oke. Cukup. Mari kita memberitahu kawan-kawan ini yang mungkin saat ini lagi bingung untuk menentukan saya pilih usaha apa nih. Coba diberikan motivasi lah. Bagaimana caranya saya harus memulai usaha nih? Nah, yang namanya mulai usaha yang harus kita buang pertama itu, adik-adik, Dinda, jangan malas. Pokoknya semua orang apapun itu, mau usaha mau apapun itu, jangan malas. Karena kalau malas yakin tidak akan ada yang jadi. Itu yang pertama. Kedua, lakukan lebih daripada apa yang dilakukan orang lain. Kalau orang melakukan sejam, maka kita harus 2 jam. Iya, orang melakukan 2 jam, maka kita harus 3 jam. Iya. Mereka sehari, maka kita harus 2 hari. Nah, itu. Terus selanjutnya action, perbanyak action. Terus lakukan sesuatu lebih banyak daripada orang lain. Itu penting. Intinya jangan malas, berusaha lakukan lebih banyak daripada orang lain, terus berdoa ya sudah pasti. Untuk daerah kita Kabupaten Kolaka Utara ini, Misbah melihat peluang usaha ini apakah banyak atau sedikit untuk kita sekarang? Banyak sekali. Banyak. Kalau kita mau berbicara jasa, salah satunya ini banyak sekali sebenarnya. Kalau kita mau hanya kalau disuruh satu-satu ya, maksudnya agak repot tuh. Tapi intinya di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Pasti. Karena saya begitu, karena ada kemauan, akhirnya alhamdulillah Tuhan tunjukkan jalan. Karena sebenarnya tidak ada rencana bilang di laundry carpet, tidak ada sama sekali. Hanya karena mau kita, itu sih sebenarnya prinsipnya. Ada kemauan terus action. Nah, biar juga ada kemauan, kalau tidak action kita tidak akan jadi. Betul. Yakin dan percaya. Nah, itu sih. Jadi pada intinya kita harus action dulu, tidak usah mikir yang lain. Pokoknya kita harus berbuat dulu. Ya, kita action, kita berbuat, selebihnya itu biarkan waktu dan Tuhan yang menentukan. Dan saya rasa Tuhan Maha Baik, selalu memberikan kita tempat yang terbaik untuk orang-orang yang selalu ingin berusaha. Nah, ini ada hal banyak orang bertanya nih, apakah dalam usaha itu kita perlu didampingi seorang wanita yang menjadi seorang pasangan? Karena saya tahu Misbah ini belum berpasangan, tapi sudah layak lah. Apakah perlu? Pertanyaannya terlalu seks. Tapi, perlu itu. Apalagi kayak saya begini. Saya perlu sekali. Serius. Nah, gini.
Kalau berbicara pasangan, umurku sekarang sudah 29 tahun. Iya. Nah sebenarnya kalau sunnahnya Nabi kan 25 tahun itu sudah ini. Saya sebenarnya terlambat mungkin kira-kira, tapi tidak sih. Iya, Tapi iya. kalau sekarang ya semoga saja yang nonton ini di sini ada jodohku. Amin, amin. Masya Allah. Tidak, pokoknya berbicara tentang pasangan, katanya kalau ada nih istri tak, rezeki kita bertambah. Saya percaya itu. Iya. Makanya Nabi bilang apa nih? Awalnya satu rezeki, maksudnya untuk saya ini. Terus kalau kita sudah menikah, ada pasangan, pasti ada rezekinya istri kita. Makanya ditambah. Saya percaya sekali itu. Nah makanya sekarang lagi cari jodoh, maka jodoh ini saya ya sebenarnya. Saya tidak Iya. tahu. Nah, Iya. iya. Apa jodohku belum lahir atau bagaimana saya ini? Tapi pasti sudah ada. Amin amin ya Allah. Dipertemukan. Ah. Atau mungkin saat ini lagi di tangan orang lain kali ya. Mungkin masih orang lain yang jaga. Oh, Masya Allah. Masih orang tuanya, masih orang tuanya. Oh iya, saya kira. Oke, ini obrolan terakhir. Iya. Apa yang membuat kami harus yakin untuk memilih Colut Laundry Carpet sehingga kami harus datang nih bawa karpet dari sana ke sini. Tapi bukan hanya karpet kan? Karpet, sofa, spring bed, kecuali pakaian. Kecuali pakaian. Nah, kecuali pakaian saya tidak terima. Apalagi underwear Underwear apa? yang di dalam. Oh, oh iya, tidak bisa itu. Iya, nggak bisa. jadi bukan hanya laundry carpet pada dasarnya. Ada sofa, Nah, sofa, kemudian spring bed, nah, jok mobil, jok apa? mobil, oh iya. Jok mobil. Nah sekarang apa yang membuat kami sehingga harus memilih Colut Laundry Carpet? Harus. Kenapa harus ya? Semua yang kita berikan itu kita akan memberikan yang terbaik dengan apa? Kalau cuci karpet sama saya atau sama kami, insya Allah kita akan memberikan yang terbaik. Kepuasan pelanggan adalah nomor satu itu ya. Seperti yang di belakang ini ya, ini yang di belakang ini sudah dicuci. Nah, ini sudah tinggal di telepon kembali orangnya atau diantarkan ke orangnya. Yang belum dicuci ada di tayangan awal. Ya. Di tayangan awal dari video ini. Ah, Oke, untuk kawan-kawan yang mungkin ingin sharing dan menentukan usaha, silakan nanti chat Misbahuddin atau Colut Laundry Carpet ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti di-chat saja. Oh, boleh. Dan alamat usahanya juga ada di bawah. Ya. Oke, mungkin itu saja obrolan kita siang ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Amin. rekan-rekan sekalian yang menonton channel ini. Dan pastinya kita bisa memberikan edukasi dan bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang. Tapi saya punya challenge nih. Iya, apa itu? Saya punya challenge. Harus dijawab jujur, cepat, dan tepat. Oke, hati-hati pertanyaannya. Nah, oke. Miskin, kaya. Gue kaya lah. Kaya lah. Kaya bahagia, Hah? miskin bahagia. Kaya bahagia, miskin bahagia. Gue kaya dong bahagia. Kaya dan bahagia. Kaya tidak bahagia, miskin bahagia. Konsisten enggak dari tadi udah jawab kaya. Kaya. Nikah muda, nikah sekarang. Nikah sekarang. Nikah sekarang. Oke, kita sama-sama doakan. Amin. Oke, baik. Itu obrolan saya dengan Misbahuddin. Sekian dan terima kasih. Hormat dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.